Oke, kita kembali ke diskusi kita malam ini. Masih dengan Pak Trubus dan juga Prof. Komarudin. Pak Gubernur masih dengan kita, Pak? Siap. Oke. Saya ingin ke Prof. Komar. Prof, kita ingin mencontoh tentunya bagaimana keberhasilan atau cerita sukses dari luar negeri menerapkan penanganan atau perang terhadap corona ini dan kemudian implementasinya kita juga terapkan di dalam negeri sendiri. Sudah bisakah kita mengharapkan ini kepada gugus tugas ini menerapkan hal yang sama atau pola yang sama, Prof? Kita bisa mendapat lesson learn, pembelajaran dari berbagai negara. Misalnya di Iran, ulama-ulama yang tadinya merasa percaya diri ternyata terjangkit, kemudian sekian ibadah sholat Jumat kemudian ditiadakan. Nah, ini kan suatu pembelajaran yang drastis ya. Kemudian Saudi sendiri kan menutup haji dan umroh. Artinya memang ada kebijakan nasional agar dilokalisir pertemuan gathering itu dihindari. Kemudian di Taiwan kan juga luar biasa, itu malah zero gitu. Nah di Italia katanya orang tadinya kan percaya diri sekali, kami kan atlet, kami sehat-sehat, kami nggak akan kena gitu, nggak taunya kena gitu. Nah artinya karena kita negaranya luas sekali, silahkanlah masing-masing daerah itu mengkaji peta lokalnya, ngajukan satu ide, kemudian dikoordinasikan dengan pusat, sehingga kemudian tidak saling menyalahkan, tapi justru saling menghargai inisiatif masing-masing daerah. Tapi Prof, apa yang diterapkan di luar negeri kan sebenarnya kalau kita lihat mereka juga berperang dengan strategi yang cukup baik, tapi juga kemudian amunisinya juga lengkap dan katakanlah facility testingnya juga lengkap, proses pemeriksaan terhadap yang ODP atau PDP ini juga murah dan mudah didapatkan. Apakah kita juga bisa melakukan itu nanti? Nah justru itu kita harus smart, harus cerdas. Sebab kalau tidak, kalau masyarakat yang kena ini semakin sulit dibendung penyebarannya. Justru ini maka peran serta masyarakat ditingkatkan. Sebab kalau negara sendiri nggak akan sanggup kalau sudah menyebar, karena mahal sekali ongkosnya itu. Jadi pemetaan yang jeli ini harus segera dilakukan dan mengambil satu langkah yang memang tepat. Masing-masing daerah mungkin akan beda-beda. Tapi kalau tidak segera, kalau menyebar, nanti berat sekali itu penanggulangannya. Artinya gugus tugas ini juga harus memanggil, memetakan terlebih dahulu dan memanggil daerah-daerah yang memang per kasus bisa didalami seperti apa kemudian langkah strategis. Istilahnya mungkin bukan memanggil ya. Atau berkoordinasi ya, begitu ya. Daerah juga punya pemimpin yang tahu pada rakyatnya. Komunikasi dan koordinasi. Di kita itu memang koordinasi agak sulit di negara kita ini. Mahal. Kenapa Prof? Kok diiringi dengan ketawa kecil begitu? Ada apa Prof dengan pola komunikasi? Ya, ini musuh bersama kan, musuh bersama. Penyakitnya menyebar terus, kita masih rapat, terus belum rampung-rampung. Jadi kebanyakan seremonialnya gitu, Prof? Ya, tanya Pak Trubus itu. Saya tanya Pak Trubus, gimana Pak? Bagaimana kemudian bisa disinkronkan semua sehingga kemudian seremonial atau apapun lah itu yang publik katakan saat ini bisa kemudian dikoordinasikan, memetakan persoalan, peta resiko dan melihat potensi-potensi penyebaran ini, apakah bisa menjadi sebuah solusi yang efektif? Iya, sebenarnya harusnya bisa, manakala kemudian masing-masing dalam arti baik pusat maupun daerah itu sama-sama ya duduk merendah karena kita sama-sama menghadapi namanya bencana kan, force major. Jadi ini kesadaran di situ, karena itu sebenarnya kan kalau tadi bicara kaitan dengan Prof tadi kan misalnya kan ini peran serta masyarakat ini kan persoalan ada bagaimana menggerakkan masyarakat. Nah tentu kan kalau ini kembali ke Pak Gubernur Kaltim berarti ya Pak Gubernur yang tahu daerahnya kan ya, artinya bagaimana kemauan masyarakatnya, bagaimana kehendak masyarakatnya, ya akhirnya keluarnya kebijakan antisipatif. Oleh karena itu adalah yang penting bagaimana kebijakan itu kemudian dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah boleh, karena memang kalau kita cek misalnya di Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang 36 2009 itu pasal 152, 155 itu ada di situ disebutkan bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat
dan masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan masyarakat. Artinya apa di situ juga penetapan mengenai kondisi kesehatan di masyarakat itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, inilah yang kemudian artinya daerah juga boleh secara aktif, tetapi ini persoalannya kan itu kondisi normal. Nah, ini kondisinya kondisi force major. Nah, inilah yang harus ditekankan bersama. Artinya gitu. secara tidak langsung Pak Trubus bilang buang dulu ego masing-masing, kepentingan elitis dan politis ini jangan dibawa-bawa dulu lah. Ya gitu panggung politiknya tolonglah di ini gitu ya. Saya ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, komitmen untuk isolasi atau apapun lah ini namanya, saya nggak berani pakai frasa lockdown lagi. Apakah juga sudah akan diikuti dengan ketersediaan masker atau juga APD dari petugas kesehatan, rumah sakit rujukan, koordinasi ke bawah ke puskesmas, ini sudah akan dijalankan dengan komitmen itu, Pak? Ya, itu kan sudah ada, karena protokol pusat sudah sampai ke tingkat ke puskesmas seperti itu. Tapi sekali lagi mau saya sampaikan, atas keputusan kemarin itu bahwa mulai hari ini adalah dilaksanakan isolasi terbatas atau dinamakan karantina terbatas. Jadi begini, itu atas desakan dan keinginan masyarakat. Kenapa? Karena Kalimantan Timur itu memiliki keterbatasan tadi, alat-alatnya seperti OPD, alat pelindung diri, masker, disinfektannya. Kita tidak punya. Satu-satunya cara pertimbangan kemarin harus keputusan rapat itu adalah udahlah kita ini satu-satunya adalah kita bagaimana mengisolir diri, bagaimana membatasi artinya dengan istilah tadi social distancing tadi. Jadi itu adalah keputusan bersama. Jadi tidak ada. Dan ini kita komunikasikan dengan pemerintah pusat. Jadi tidak ada masalah ya sebenarnya ya. Pak Gub, laporan yang diterima sudah berapa kasus, Pak? Nah, belum ada kasus memang, tapi sudah ada orang yang dalam pengawasan ya di Rumah Sakit Kanojoso Balikpapan ya. Jadi belum ada, tapi kita mengantisipasi jangan sampai terjadi. Jadi kalau sudah ada orang yang dalam pengawasan begitu, ternyata nanti hasil pemeriksaan di laboratorium kesehatan di Jakarta ada yang terinfekted atau yang masuk dalam kasus ya, jadi kan repot kita nantinya. Jadi lebih bagus kita antisipasi lebih awal. Ada berapa orang, Pak? Itu warga lokal apa pendatang atau siapa, Pak? Hampir semua pendatang. Hampir semua pendatang. Jadi ada 3 orang yang dari Bogor dan ada lagi yang dari Jogja pas ketemu orang Belanda. Jadi yang dari Solo yang kemarin yang terlibat yang kena itu. Jadi kita ada ya. Jadi belum ada kasus positif ya, Pak ya, sehingga kemudian antisipatif ini preventifnya sudah mulai dijalankan per hari ini ya, Pak? Per hari ini, Kita menunggu hasil laboratorium dari Departemen Kesehatan. Ya. Oke. Kalau gitu kita berharap kemudian dengan adanya langkah preventif seperti ini bisa memagari kondisi-kondisi terburuk, khususnya bagaimana menekan penyebaran ini tidak sampai meluas. Baik, kita akan kembali nanti, kita jeda dulu Pak Trubus, termasuk juga nanti kita akan singgung sedikit, Prof. Komar masih dengan saya. Bagaimana kemudian kita meredam masyarakat yang kita tidak bisa pungkiri apa kondisi yang saat ini memang menimbulkan sedikit keresahan. Apa yang bisa kita rekomendasikan untuk membuat kondisi ini bisa stabil dan ramai-ramai kita komitmen untuk perang. Layar Demokrasi akan kita hadirkan usai jeda.